Tuh guys ya, saya ketik aja di pencarian YouTube ini prank sholawat gitu. Wah, ini langsung muncul paling atas ya. Ada prank taksi online, prank pocong, prank Mbak Im Wong, KDRT. Waduh, apa ini? Coba kita simak yang prank sholawat ini. Saya klik maksudnya. Kontennya semuanya nih prank sholawat. Tapi kok ini memperlihatkan auratnya wanita ya? Ini memperlihatkan, maaf ya, memperlihatkan bokongnya wanita. Astagfirullah. Ini maksudnya gimana nih Mas Ronan ini ya? Jadi konsepnya di awal dia berbincang-bincang tentang hal-hal yang mesum gitu ya. Terus di pertengahan video udah mulailah melantunkan sholawat. Dan Nabi Muhammad SAW itu sangat mencintai umatnya. Saking cintanya Rasulullah kepada kita, beliau rela menjadi tameng agar kita tidak masuk pada api neraka, yang kita sebut dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Rasulullah menyimpan satu doa mustajabah untuk kita semua agar tidak terkena api neraka. Betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya. Lalu tegakah kita menyandingkan sholawat dengan perkara kemaksiatan? Ya, inilah yang harus kita kembalikan pemahaman masyarakat bahwa sholawat bukan untuk itu semua. Ada hal yang lebih penting yang bisa kita dapatkan dari sholawat, yaitu syafaatnya Rasulullah SAW. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus menjaga kemuliaan sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, sebenarnya udah lama sekali saya pengen ngebahas tentang konten prank sholawat ya. Dari bahasanya aja prank sholawat udah rasanya nggak bisa diterima dengan hati saya. Bagaimana mungkin sholawat yang begitu mulia dibuat ngeprank orang lain? Tapi selama kontennya tidak ada unsur pelanggaran syariat, tidak ada unsur merendahkan sholawat, menista sholawat, saya rasa ya udahlah masih bisa diterima. Mana tahu juga dari konten tersebut ada orang yang tersentuh hatinya, awal yang gak suka sholawat, tidak pernah bersolawat, akhirnya bersolawat. Oke, coba kita cari-cari aja dulu di YouTube video orang yang buat konten prank sholawat gitu guys ya. Saya ketik aja di pencarian YouTube ini prank sholawat gitu. Wah, ini langsung muncul paling atas ya. Ada prank taksi online, prank pocong, prank Mbak Im Wong, KDRT. Waduh, apa ini? Coba kita simak yang prank sholawat ini. Saya klik maksudnya. Wah, di sini ada konten-konten prank sholawat. Tapi kok banyak wanita-wanita yang nggak berhijab ya? Ini konsepnya gimana nih maksudnya ini? Coba kita putarkan dulu aja, atau kita lihat channelnya dulu aja ya. Ini dia. Ini di mana nih? Wah, ini dia channelnya siapa nih? Channelnya Ronan Saiful Goban, 993.000 subscriber. Wow, sudah banyak ya. Kontennya semuanya nih prank sholawat. Tapi kok ini memperlihatkan auratnya wanita ya? Ini memperlihatkan, maaf ya, memperlihatkan bokongnya wanita. Astagfirullah. Ini maksudnya gimana nih Mas Ronan ini ya? Konsepnya gimana nih? Coba nih, ada juga prank sholawat dan ngaji Sultan Seksi. Oke, coba kita putar yang ini ya. Besti. Aduh, iklan. Kenapa hari keriting lemas macam kelapa mati nih? Ntar ya iklan. Oke, ini dia videonya guys ya. Di sini judulnya prank sholawat dan ngaji Sultan Seksi nyawer abang 200k. Waduh, wanitanya kok nggak ini ya, nggak nutup aurat gini. Nanti saya blur aja guys ya. Coba kita putarkan dulu ya. Tapi di dalam enak soalnya. Di dalam enak, Astagfirullah. Di dalam enak apanya? Astagfirullah. Maksudnya gimana ini? Tapi di dalam enak soalnya. Di dalam enak, astagfirullahaladzim. Aduh, pikiran Anda traveling ini. Astagfirullah. Lemes saya. Enggak jawab apa-apain kok. Enggak saya sentuh sama sekali kok. Aku mau ngasih bonus Ki. Emang apa mana? Bonus apa? Iya, astagfirullahaladzim. Cintai Ronan karena Allah. Astagfirullah. Kok isinya ngeres-ngeres gini ya? Isinya mesum-mesum gini ya? Coba kita simak aja di bagian pertengahannya ya. Fakuntu mushtaghila.
jadi konsepnya di awal dia berbincang-bincang tentang hal-hal yang mesum gitu ya. Terus di pertengahan video udah mulailah melantunkan sholawat. Nanti di akhir videonya udah ketebak nih, pasti perempuannya terharu dengan ya lantunan sholawat tersebut. Tapi ini settingan kayaknya. Anjen anjen teh kamu. Lamar anjen ka imah ka bumi anjen apa? Ka rumah kamu. Minta restu ka kolot anjen. Ya, minta restu ke orang tua kamu. Nggak ngerti saya bahasanya ya. Yang jelas konsepnya seperti yang saya jelaskan tadi itulah ya. Dan di sini kita lihat lagi, wah konten-kontennya banyak ya, prank sholawat semua. Tapi perempuan-perempuan yang ditampilkan buka aurat ini sampai ada yang kelihatan, waduh, kelihatan paha sama bokongnya ini. Bisa diem gak sih? Astaga. Para pemulai kenapa pakai stop kayak gitu ganggu orang tuh nggak? Berdua aja diganggu, kamu juga diganggu sama lu. Wah ini parah sih. Ini aurat yang diperlihatkan bukan sedikit guys. Ini waduh, ini berat nih. Oke, konsepnya itu gitu ya guys ya. Jadi dia berbincang-bincang dulu, nanti ya di pertengahan terus ada lantunan sholawat. Kita lihat dia lantunkan sholawat. Jawaban setiap doamu gitu. Oh ini gombal-gombalan gitu ya. Oke, kita langsung ke sholawatnya Kan aja. pakai kerudung, pakai hijab gitu kan? Ya mungkin kita kakak enak public speakingnya mungkin. Oke, ini sholawatnya. Oke, jadi kelihatan ini ya. Perempuannya ini kelihatan terharu dengan lantunan sholawatnya. Oh, bukan sholawat ini. Ini lantunan ayat suci Al-Quran ya, surah Ar-Rahman kayaknya. Shadaqallahul azim. Oke, jadi bukan cuma sholawat, tapi juga melantunkan ayat suci Al-Quran gitu guys ya. Dan nanti ceritanya wanita seksinya itu terharu dengan sholawat dan lantunan ayat suci Al-Qurannya. Wah, kenapa harus ada wanita seksinya ya? Yang saya pertanyakan itu loh, kok harus pakai wanita seksi itu untuk apa gitu? Dan kalau kita lihat konten-kontennya itu nggak cuma satu yang menggunakan wanita-wanita yang menampilkan aurat gitu guys ya. Dan rata-rata view-nya yang banyak itu ya memang yang ada wanita ininya, wanita-wanita yang pamer aurat gitu guys. Di sini ada kontennya prank sholawat dan ngaji Tante Hedon, kesel banget. Waduh, ada tante-tantenya gitu ya. Ada juga nih yang tadi kita lihat prank sholawat ngaji Sultan seksi. Waduh, Sultan tapi seksi gitu. Prank sholawat ganas si Gulis Bandung. Waduh, perempuannya ganas gitu ya. Ini view-nya 700.000 lebih. Memang ya rata-rata yang banyak yang ada perempuan seksinya gitu guys ya. Gini bro ya, saya berhusnuzon lah ya sama anda ya. Mungkin anda itu niatnya baik untuk mensyiarkan sholawat, untuk mensyiarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Tapi yang menjadi catatan adalah kalau kita bicara kaidah usul fikih, niat baik itu tidak bisa menghilangkan hukum haram yang tersandar pada suatu hal. Niat dakwah mensyiarkan sholawat itu bagus, tapi bersamaan dengan itu di sisi lain Anda tampilkan aurat wanita yang mana itu bukan aurat kecil dan itu sengaja ditampilkan. Di sisi lain juga Anda percakapannya kelihatan sekali di sana mengandung syahwat yang aduh percakapannya tadi udah kita simak lah seperti itu pokoknya. Dan judul-judulnya juga, thumbnailnya juga, pokoknya kelihatan banget lah ya ada kesengajaan menampilkan aurat, membangun syahwat yang menontonnya gitu ya. Di sisi lain Anda barengkan dengan sholawat, ya tetap aja perkara itu tidak bisa diterima di dalam ajaran agama Islam. Tetap aja aurat itu menjadi haram. Khawatirnya orang yang menonton video Anda bukan karena lantunan sholawatnya itu loh, tapi karena ingin melihat wanita-wanita yang mempamerkan auratnya itu. Dari view-nya juga kelihatan kan wanita-wanita yang pamer auratnya yang banyak view-nya. Memang kenyataannya lebih sulit meninggalkan kemaksiatan daripada mengerjakan amal perbuatan baik seperti ibadah ya. Kalau sholat siapa yang nggak bisa sholat ya, sholawat siapa yang nggak bisa sholawat, anak kecil juga bisa sholawatan. Tapi perkara meninggalkan kemaksiatan seperti meninggalkan kemaksiatan mata, kemaksiatan mulut, telinga, tangan kita, itu hal yang berat. Tidak semua orang bisa seperti itu. Makanya kita tidak bisa menyandingkan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Tidak
bisa kita berdakwah mengajak orang kepada kebaikan, di sisi lain kita tampilkan keburukan. Justru kesannya seperti menghina sholawat kan jadinya. Ingat, sholawat itu adalah hal yang sangat mulia sekali. Saking mulianya sholawat, Allah dan para malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi, mengucapkan salam penghormatan kepadanya. Dan Nabi Muhammad SAW itu sangat mencintai umatnya. Saking cintanya Rasulullah kepada kita, beliau rela menjadi tameng agar kita tidak masuk pada api neraka, yang kita sebut dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Rasulullah menyimpan satu doa mustajabah untuk kita semua agar tidak terkena api neraka. Betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya. Lalu, tegakah kita menyandingkan sholawat dengan perkara kemaksiatan? Ya, memang harus kita sadari bahwa sekarang ini tidak semua orang bersholawat itu benar-benar karena ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Ada orang yang bersholawat karena memang tuntutan pekerjaan. Dia sebagai penyanyi, lalu disuruh oleh manajernya untuk bersolawat pada saat manggung, ya solawat aja di situ. Ada juga yang orang bersolawat hanya kepentingan untuk konten saja. Ada juga orang yang bersolawat karena pengen dangdutan, bahkan dibuat DJ solawatnya. Ya, inilah yang harus kita kembalikan pemahaman masyarakat bahwa sholawat bukan untuk itu semua. Ada hal yang lebih penting yang bisa kita dapatkan dari sholawat, yaitu syafaatnya Rasulullah SAW. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus menjaga kemuliaan sholawat. Jadi siapapun yang membuat konten sholawat, ya termasuk orang yang saya reaction tadi kontennya ya, saya yakin Anda orang baik. Jadi ya teruslah mensyiarkan sholawat, tapi jangan disandingkan dengan kemaksiatan. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya ya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.